pada pasangan calon tertentu, maka PJ kepala daerah tersebut telah melanggar hukum dan konstitusi dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Bahwa terkait dengan netralitas ASN adalah benar, Bawaslu secara formal telah melakukan tindakan pencegahan dengan surat Ketua Bawaslu nomor 779 dan seterusnya 2023 dan surat Ketua Bawaslu nomor 810 dan seterusnya 2023 bertanggal 12 November 2023. Surat tersebut pada pokoknya berisi himbauan netralitas pegawai ASN, kampanye oleh pejabat, dan seterusnya. Persoalannya adalah bagaimana jika surat Bawaslu tersebut diabaikan dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden 2024 sebagaimana yang terjadi di beberapa daerah. Bahwa sebelum menjelaskan persoalan yang terjadi di beberapa daerah tersebut, penting bagi saya menegaskan terlebih dahulu bahwa dikarenakan permohonan perkara nomor 1 2024 dan perkara nomor 2 2024 pada pokoknya mendalilkan hal yang sama dan terhadap objek permohonan yang sama, yakni berkaitan dengan keputusan KPU 360 2024 dan seterusnya, maka dalam menguraikan persoalan yang terdapat di beberapa daerah tersebut diintegrasikan antara perkara nomor 1 2024 dan perkara nomor 2 2024 dengan menunjukkan pada buktinya masing-masing, di mana dalam penjelasannya dapat saling melengkapi. Selanjutnya, beberapa daerah yang didalilkan adanya ketidaknetralan PJ kepala daerah tersebut termasuk di dalamnya terkait dengan ketidaknetralan pejabat dan aparat negara adalah sebagai berikut, yaitu 1 di Kalimantan Barat, bahwa dalam permohonannya pemohon mendalilkan mengenai ketidaknetralan PJ kepala daerah, pejabat negara, aparatur negara di Provinsi Kalimantan Barat pada masa pemilu 2004 sebagai berikut, huruf A, B, dan seterusnya dianggap dibacakan. Terhadap dalil pemohon di atas, Mahkamah seharusnya juga mempertimbangkan berbagai laporan temuan Bawaslu berkenaan dengan permasalahan netralitas pejabat sebagaimana didalilkan oleh pemohon berkenaan dengan PJ Gubernur Kalimantan Barat yang dianggap tidak netral dalam masa kampanye 2024. Bawaslu dalam keterangannya memberikan penjelasan sebagai berikut, huruf A, B, dan seterusnya dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan hasil temuan Bawaslu di atas telah terbukti PJ Gubernur melakukan pelanggaran terhadap netralitas dalam masa pemilu 2024. Oleh karena itu, Bawaslu meneruskan kasus tersebut kepada KASN untuk menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya indikasi kuat pelanggaran yang telah dilakukan PJ Gubernur Kalimantan Barat, namun tidak terdapat kejelasan proses penegakan hukum atas pelanggaran tersebut menyebabkan pemilu yang jujur dan adil berintegritas telah tercederai karena adanya keberpihakan kepada salah satu pasangan calon presiden pada pemilu 2024. Kemudian yang kedua adalah Jawa Tengah. Bahwa dalam permohonannya pemohon juga mendalilkan mengenai ketidaknetralan pejabat negara, PJ kepala daerah, dan aparatur negara di Provinsi Jawa Tengah dalam masa pemilu 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut, huruf A, B, dan seterusnya sampai G dianggap dibacakan. Bahwa terhadap dalil pemohon di atas hanya beberapa laporan atau temuan yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu, yaitu huruf A, B dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Bawaslu di atas terhadap laporan terkait dengan adanya penyambutan oleh PJ Gubernur Jawa Tengah kepada salah satu pasangan calon dan penggunaan warna baju biru yang mirip dengan tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Bawaslu menyimpulkan bahwa laporan tersebut memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat material dan tidak diregistrasi. Dalam konteks ini, oleh karena Bawaslu menyatakan laporan tidak memenuhi syarat material untuk diperiksa lebih lanjut, maka masih terdapat permasalahan berkenaan dengan netralitas PJ Gubernur Jawa Tengah. Selanjutnya, terlepas dari Bawaslu telah melaksanakan tugas pengawasan melalui penelusuran dan hasilnya dinyatakan tidak terbukti terdapat pelanggaran, namun hasil penelusuran tersebut tidak cukup meyakinkan bahwa PJ Gubernur telah bersikap netral, apalagi Bawaslu tidak bersungguh-sungguh untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Selain itu, dapat banyak bukti awal yang memberikan petunjuk adanya ketidaknetralan pejabat negara, aparat negara, dan aparatur sipil negara, serta pengerahan perangkat desa seperti adanya konsolidasi ratusan kepala desa di Kabupaten Temanggung untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2. Kemudian terdapat kasus kekerasan politik seperti penganiayaan terhadap salah satu relawan pendukung pasangan calon. Selain itu, sejumlah acara dukungan dari pejabat pemerintahan juga dilakukan terhadap salah satu pasangan calon, termasuk juga dilakukan oleh Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian. Seluruh kejadian ini menjadi perhatian publik yang sangat luas dalam penyelenggaraan pemilu 2024 yang seharusnya ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Namun tidak terdapat bukti yang kuat bahwa Bawaslu telah melaksanakan tugas dan wewenang secara optimal untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil. Kemudian di Sulawesi Selatan, bahwa pemohon juga mendalilkan mengenai ketidaknetralan pejabat negara dan aparatur negara di Provinsi Sulawesi Selatan dalam masa pemilu 2024 sebagai berikut dengan dalil A, B dianggap dibacakan.
Terkait dengan dalil pemohon tersebut, Bawaslu tidak memberikan keterangan yang secara utuh mengenai persoalan yang didalilkan pemohon di atas, sehingga seolah-olah tidak terdapat persoalan mengenai ketidaknetralan pejabat tersebut. Sementara Bawaslu dalam keterangannya menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap beberapa laporan atau temuan terkait dengan netralitas pejabat di Sulawesi Selatan di masa pemilu 2024 sebagai berikut dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Bawaslu di atas terdapat persoalan terkait pelanggaran netralitas aparat negara dalam pemilu di Sulawesi Selatan. Adanya laporan ketiga Bawaslu terkait keterlibatan PJ Gubernur Sulawesi Selatan dalam kegiatan pembagian bantuan sosial, tetapi laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat material. Selain itu, Sekda Kabupaten Takalar Muhammad Hasbi diduga mengampanyekan pasangan calon nomor urut 2 di media sosial sehingga Bawaslu Kabupaten Takalar menerbitkan surat rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh KASN. Lebih lanjut, terdapat dugaan pelanggaran terkait dengan pengunggahan video pemasangan APK pasangan calon dan seterusnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan atau temuan Bawaslu tersebut, terdapat keyakinan yang kuat untuk menyatakan adanya persoalan terkait dengan ketidaknetralan aparatur negara dan masa pemilu di Sulawesi Selatan. Sebaliknya, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa Bawaslu telah menindaklanjuti laporan dan temuan yang terbukti menunjukkan adanya pelanggaran pemilu secara sungguh-sungguh sehingga menyebabkan tidak terjaminnya pemilu yang jujur dan adil. Di Sumatera Utara, bahwa dalam permohonannya pemohon mendalilkan mengenai ketidaknetralan pejabat negara, kepala daerah, dan aparatur negara dengan dalil sebagai berikut, huruf A, B, C, dan seterusnya dianggap dibacakan. Bahwa terhadap dalil pemohon di atas ternyata hanya beberapa laporan dan temuan yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Laporan dan tindak lanjut tersebut dianggap dibacakan. Bahwa terkait dengan hasil pemeriksaan Bawaslu di atas, dalam kasus ketidaknetralan aparat pemerintahan di Medan yang mengajak ASN memilih pasangan calon nomor urut 2 direkomendasikan untuk ditindaklanjuti oleh lembaga yang berwenang. Namun dalam kasus yang lain yang mengarahkan untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2 serta keterlibatan Menteri BUMN dalam kampanye di Deli Serdang, Bawaslu tidak meregistrasi laporan-laporan tersebut karena menurut Bawaslu tidak memenuhi syarat materi tanpa ada kejelasan. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan dan temuan Bawaslu tersebut, terdapat persoalan terkait dengan ketidaknetralan aparatur negara dalam masa pemilu di Sumatera Utara. Selain itu, dapat pula laporan atau temuan yang tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material. Padahal beberapa kejadian tersebut menjadi perhatian publik yang sangat luas di masa pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang seharusnya ditindaklanjuti oleh Bawaslu agar dapat menjamin pemilu berlangsung secara jujur dan adil, juga pemilu yang berintegritas.